Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia itu menurut filsafat ilmu adalah makhluk pendidikan, di mana manusia tidak akan lepas yang namanya pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya manusia itu terlahir ke muka bumi ini, mereka terus belajar dan terus belajar sehingga mereka tahu dari sebelumnya mereka tidak mengetahuinya. Perubahan itu merupakan adalah proses di mana pendidikan itu sudah berlangsung setelah mereka ataupun manusia itu lahir ke muka bumi ini. Maka manusia haruslah dibimbing ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya adalah melalui pendidikan Islam, di mana manusia akan diajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana pula beribadah dengan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman melalui firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu. Pelajarilah agama Islam itu secara kaffah. Apa yang dimaksud dengan kaffah? Adalah secara menyeluruh, secara totalitas. Jangan hanya mempelajari Islam itu separuh-separuh. Karena mempelajari Islam itu haruslah secara sempurna. Tentunya ada jalur dan jenjang yang harus kita pelajari bertahap, di mana kita harus mempelajari hukum-hukum Islam yang disebut dengan ilmu syariat, ilmu fikih. Dalamilah ilmu fikih, pelajarilah tentang hukum-hukum tentang agama itu yang digari melalui Al-Quran dan hadis. Itu semua adalah supaya kita tahu dan memiliki dasar dalam beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermuamalah sesama hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian kaum muslimin, tentunya juga tidak akan cukup dengan seperti itu. Maka manusia apabila menjalankan syariat itu dengan baik, tentulah batinnya itu akan berbuat baik, berperilaku dan berakhlak. Maka berperilaku dan berakhlak itu mencerminkan adalah cerminan pantulan daripada perbuatan hati. Apabila hati manusia itu baik, maka baiklah segala amal ibadahnya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan manusia bahwa di dalam jasad manusia itu, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu, kata baginda Rasulullah, baik, maka baiklah amal ibadahnya. Apa itu segumpal daging yang tersimpan rahasia dalam diri manusia? Itu tidak lain dan tak bukan adalah hati. Hati itulah yang mempengaruhi seluruh anggota tubuh manusia sehingga mereka berbuat, apakah perbuatannya itu baik ataupun perbuatannya itu buruk. Nah, amalan hati itulah yang disebut dengan istilahnya melalui ilmu thariqah. Maka manusia haruslah naik tingkat kepada tingkat yang kedua, yaitu mempelajari seluk-beluk ilmu thariqah. Setelah itu, manusia mengakui dirinya adalah hamba dan dia Allah itu adalah Tuhannya. Bagaimana supaya perbuatan dan amal ibadah itu jangan sampai merampok hak-haknya Allah? Apa yang dimaksud dengan merampok? Bahwa sesungguhnya yang kuasa, yang iradah, yang memiliki kehendak itu siapa?
tidak lain dan tak bukan adalah Allah itu semata-mata. Karena manusia itu adalah asalnya daripada Allah. Perbuatan manusia itu adalah bersumberkan dan berasal dari Allah. Maka manusia haruslah lebih bersih lagi ibadahnya. Jangan sampai tersimpan rahasia ataupun syirik kecil, syirik halus yang tersimpan di sana. Maka tarekat harus ditingkatkan kepada ilmu hakikat. Itulah ilmu tauhid, di mana manusia beribadah, berbuat semata-mata adalah kelakuan Allah yang ada di situ. Memurnikan semuanya itu adalah Allah yang berkehendak, Allah semuanya, karena Allah lah manusia itu berbuat dan sebagainya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami hingga kita tutup usia. Dengan pelajari 3 tingkatan ilmu ini, insya Allah akan membuahkan hasil yang disebut dengan ma'rifat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.